Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Pineltuna Wawanasa wilayah Manado Wawanasa Kombos. Di edisi hari ini kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan beri buat kita, dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan. Arahkanlah kami Tuhan dengan hikmat sorgawi, agar firman-Mu benar-benar kami pahami dengan baik, kami mengerti dengan baik. Begitupun hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Engkau juga yang menuntun hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman yang menjadi perenungan kita di saat ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5, dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdusta atau berbohong atau pambaleo adalah perbuatan yang bertentangan
dengan firman Tuhan. Berdusta ini sumbernya dari iblis. Karena iblis adalah pendusta. Dan bapa segala dusta, ya, dialah iblis. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 44. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira. Siapapun kita, ya, sangat mengenal kisah ini, ya, dari sekolah minggu. Orang telah belajar kisah dari Ananias dan Safira. Namun sebelum Torah lanjut, ya, dengan kisah dari Ananias dan Safira, ada baiknya kita belajar atau melihat jemaat mula-mula. Karena Ananias dan Safira adalah bagian dari jemaat mula-mula. Kita tahu bersama, jemaat mula-mula adalah jemaat yang sehati, sejiwa, ya. Mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, ya, dan belajar firman bersama. Tetapi juga bukan hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana mereka mampu untuk melakukan diakonia bagi sesama. Karena kalau orang lihat, ya, dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal 4, ya, dikatakan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, bukan miliknya sendiri, ya, tetapi milik bersama. Ketika ada, ya, yang menjual tanah atau rumah mereka, mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki-kaki para rasul, ya, dan, ya, itu dibagikan sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Orang ingat, ya, yang disebut Barnabas, dia menjual, ya, tanahnya, ya, dan dia menyerahkan itu, membawa itu kepada rasul-rasul, dan itu dibagikan kepada semua. Sehingga jemaat mula-mula tidak ada yang berkekurangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun berbeda, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ya, dikisahkan, ya, ketika mereka menjual, ya, sebidang tanah, ya, dan sepengetahuan istrinya Safira, sebagian mereka simpan dan sebagian mereka bawa, ya, dipersembahkan di depan para rasul. Namun lewat kuasa Roh Kudus diberlakukan kepada Petrus, ya. Dia mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Bukankah, ya, bukankah selama tanah itu tidak dijual tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan, ya, perbuatan ini di dalam hatimu? Bayangkan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudara-saudara, ungkapan dari Rasul Petrus ini mau menyadarkan Ananias dari dustanya.
Namun ia tidak ada kesadaran. Ternyata apa yang dia berikan tidak dalam ketulusan. Tidak dalam ketulusan. Melainkan punya motivasi, punya maksud yang lain. Supaya dia terkenal. Supaya dia dianggap bahwa dia adalah hebat. Padahal dia berdusta. Dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya? Ia rebah dan mati. Kemudian saudara-saudara, 3 jam sesudah Ananias meninggal, datanglah istrinya, Safira. Dan Safira pun mengiyakan, iya memang demikian. Hasil penjualan tanahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekongkolan suami istri untuk berdusta. Dan akhirnya konsekuensinya mereka mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan mengatakan bahwa apakah pemberian itu yang salah? Tetapi yang salah di sini adalah mereka berdusta, mereka baleo, mereka berbohong. Karena motivasi mereka bukan memberi dengan ketulusan, tetapi hanya mencari popularitas, hanya mencari pengakuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita hari-hari ini seringkali kita menganggap berbohong itu, baleo itu hal yang sepele, Tetapi marilah lewat bacaan ini menyadarkan kita. Mari kita berkomitmen untuk selalu hidup dalam kejujuran dan benar-benar dijauhkan dari dusta. Saudara-saudara, sebagai istri, janganlah torang bekerja sama. Tahu-tahu tuh suami sungguh salah, torang juga ikut. Torang juga setuju. Tetapi sebagai istri, kita pun saling mengingatkan. Ketika tuh suami so salah, torang arahkan. Begitupun sebaliknya. Ketika istri so salah, mari para suami arahkan. Begitupun anak-anak dan sebaliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk jangan pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas berkat-Mu lewat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, yang terus memberikan pencerahan kepada kami di dalam kami menjalani akan kehidupan kami ke depan. Kisah Ananias dan Safira memberikan pembelajaran kepada kami untuk
jangan berdusta, jangan berbohong, jangan pambaleo, jangan pambato dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu melanggar ketetapan, aturan dan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan untuk hidup dalam kejujuran. Bimbinglah kami Tuhan untuk patuh dan setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan berkat edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang semua. Shalom.